Pondok Pesantren Al-Qadir ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Karakter Studi Islam. Selamat menyaksikan guys. Baik Bapak, di sini kami dari kampus UINHAS Jember, tepatnya di Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, ingin melaksanakan atau menuntaskan tugas kelompok kita, yang mana di sini kita ditugaskan untuk mewawancarai salah satu tokoh yang ada di pondok pesantren tentang toleransi beragama. Nah, tepatnya sekarang kita datang kepada jenengan untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas kita, Bapak. Yang pertama, tentang toleransi beragama, bagaimana Bapak perspektif Anda tentang toleransi beragama? Jadi berbicara toleransi beragama, kita harus tahu definisi toleransi gitu kan. Toleransi itu sederhananya tidak memberatkan dan tidak memaksa. Jadi karena memang tidak memberatkan dan tidak memaksa, setiap orang ini memiliki cara pandang dan memiliki arah dan langkah tujuan yang berbeda-beda. Kaitannya dengan agama, setiap orang juga bebas untuk memilih dan menentukan agama mana yang menurut mereka atau menurut sebagian orang itu dianggap sebagai agama yang benar dalam konteks toleransi gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan kita sebagai orang Muslim jelas berbeda gitu kan ya. Jadi intinya perspektif saya, toleransi dalam beragama adalah kita saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak kita kepada kehendak orang lain, dan tidak memaksakan kebenaran kacamata kita kepada kacamata orang lain. Itu yang dinamakan toleransi. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat jenengan mengenai toleransi yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah terdekat? Secara geografi, ya, setiap masyarakat. Kebetulan saya ada di daerah Selawu. Secara geografi letaknya di pinggir kota. Dan masyarakatnya pun juga heterogen, bermacam-macam. Dilihat dari latar belakang dan profesi yang berbeda-beda, hingga juga memiliki, sekali lagi ya, memiliki cara pandang yang juga berbeda. Di daerah saya itu memang cukup dibilang pedesaan, tapi secara administrasi kota kelurahan. Jadi masyarakatnya banyak yang menganut sistem solidaritas yang sangat tinggi. Namun terkait dengan pandangan perihal agama ini juga bermacam-macam. Karena masyarakatnya tidak sepenuhnya asli dari sana. Ada masyarakat yang memang pendatang di daerah saya. Karena memang daerah saya terus ada pemukiman yang harus berumah. Di daerah perumahan ini yang juga banyak masyarakat. Yang jelas dari keberagaman cara pandang itu, ketika melihat toleransi, mereka juga memiliki cara pandang yang berbeda-beda terkait dengan toleransi. Mengenai agama, tetap kalau agama di daerah saya itu yang mayoritasnya adalah agama Islam. Jadi melihat agama tidaklah sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan. Jadi kalau terkait dengan Islam benar, agama non-Islam tidak benar, itu tidak ada di walaupun cara pandangnya berbeda-beda. Jadi dapat diketahui bahwa di jenengan itu meskipun heterogen, meskipun banyak agama, pemeluk agama masing-masing, akan tetapi solidaritasnya tetap tinggi ya Bapak? Ya, artinya banyak agama itu, tidak semua agama di Indonesia itu banyak seperti itu, tidak. Jadi mayoritas Muslim, ada yang non Muslim ya, yang juga ketika kerja bakti di daerah saya juga ada yang ikut kerja bakti gitu. Terus kalau yang khusus Muslim, ketika ada persoalan agama, mereka hanya membahas tentang hal-hal yang bersifat kasuistik. Bagaimana pandangan Islam menurut Islam tentang hukum seperti ini. Satu pertanyaan lagi Bapak.
apakah ada faktor pendukung dan penghambat untuk menjaga toleransi di desa Bapak? Ini kalau berbicara faktor ini ya, faktor penghambat ini sangat menarik ini sebetulnya. Kita pertama faktor pendukung ya, yang bisa menumbuhkan toleransi ya. Ya memang faktor pendukung yang bisa menciptakan suasana harmonis antar pemeluk agama. Jadi di daerah saya adalah tingkat kesadaran yang harus tinggi. Pertama, yang kedua tingkat kesadaran hukum. Ini banyak saat ini masyarakat, lebih-lebih di daerah saya masih tingkat kesadaran pendidikannya masih sangat di apa istilahnya ya, di atas, jadi bawah standar gitu. Artinya mereka ketika menerima informasi terkait dengan mana agama yang benar dan mana agama yang salah, mereka masih terlalu sibuk menyudutkan salah satu agama tertentu. Misal tanya orang Kristen seperti ini, sementara orang Kristen mengatakan orang Islam seperti ini gitu. Tapi kebanyakan masyarakat yang ada di daerah saya itu banyak yang mendasari agar toleransi beragamanya kuat adalah dengan tingkat kesadaran pendidikan dan tingkat kesadaran hukum. Terus faktor yang menghambat sebetulnya saat ini masyarakat, lebih-lebih di daerah milenial yang semuanya serba digital ini, kita menyebutnya juga sebagai era di mana fitnah itu bertebaran di mana-mana gitu kan ya. Jadi masyarakat itu lebih-lebih di daerah saya masih mudah mengkonsumsi berita-berita yang kebenarannya masih diragukan. Artinya memang harus dikaji dan diklarifikasi. Sampai saat ini ketika ada masalah yang menyangkut agama tertentu gitu kan, setelah disisipi dengan berita-berita hoax, terus digoreng oleh kelompok-kelompok yang memang memiliki kepentingan, masyarakat di daerah cenderung mempercayai seperti itu. Ya, inilah yang menjadikan faktor penghambat munculnya toleransi beragama. Sehingga ini walaupun tidak terjadi secara langsung, ini juga akan berdampak pada semangat solidaritas. Jadi ukhuwah Islamiyahnya pun juga akan semakin renggang. Dulu sewaktu pilpres begitu ya, ini yang juga menarik. Waktu pilpres ini memang masyarakat terkotak-kotak gitu ya. Karena memang pilpres itu kan menjadikan masyarakat untuk lebih mengunggulkan salah satu pasangan. Jadi pasca pilpres kemarin masih ada masyarakat yang masih mengkotak-kotakkan diri dengan alasan mereka pendukung parpol tertentu, calon tertentu seperti itu. Dan hanya pilpres, juga di pilkada kemarin juga masih masyarakat yang terkotak-kotak seperti itu. Lebih-lebih ketika melihat berita ya di video-video yang menyangkut agama tertentu, mereka masih cenderung menjudge, menghakimi bahwa mereka salah, begitu loh. Jadi kan saya mau menyebut ini juga takut gitu ya, ketika ada kasus yang melibatkan antara muslim dan non muslim di luar Jawa, karena masyarakat pernah melihat di video, hanya masyarakat yang kurang akan tingkat kesadaran pendidikannya melihat video seperti itu, akhirnya masyarakat menyimpulkan dan menjudge agama tertentu. Baik Bapak, di penghujung wawancara kita ini kita minta saran-saran dari Bapak ini untuk acuan dan pengingat kita sebagai generasi muda, sebagai generasi masa depan, untuk tidak perlu mempermasalahkan apabila terdapat perbedaan-perbedaan. Ya, seperti yang kita pahami ya, tentunya sebagai kesimpulan bahwa Islam itu sebetulnya diutusnya Nabi Muhammad untuk membawa ajaran Islam itu sebagai rahmat lil alamin. Jadi memang rahmat lil alamin, maka semua makhluk akan mendapatkan rahmat, dan perbedaan bukanlah sesuatu yang
harus kita jadikan sebagai jurang pemisah antar kita, melainkan rahmat justru perbedaan itu justru membuat kita semakin erat hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, kita sebagai muslim tentunya kepada saudara-saudara kita yang non muslim, walaupun berbeda agama, kita tetap menjalin persatuan dengan dasar hubul basyariah. Jadi atas dasar cinta sebagai sesama manusia. Harus kita landaskan sikap kita dalam bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi dapat kami simpulkan ya Bapak, dari poin-poin penjelasan Bapak itu bahwasanya cara untuk bertoleransi dengan agama lain itu dengan menerapkan sabda Nabi yang rahmatan lil alamin. Ya. Terus dan juga untuk mencegah atau mengantisipasi masuknya berita-berita hoax kepada kita itu dengan mendidikan atau menempuh pendidikan yang tinggi. Oh iya, satu lagi. Ya, saya lupa karena memang kita sebagai generasi milenial ya. Jadi kita harus cerdas dalam bermedia sosial. Harus cerdas ketika menerima berita-berita yang itu memang sumbernya memang bisa jelas. Intinya kalau kita mau melihat berita, kita pastikan dulu sumbernya dari mana. Karena sama halnya seperti ini, ingin membahas hadis tapi bukan pakar hadis gitu ya. Ingin membahas tafsir tapi bukan pakar tafsir gitu. Jadinya nanti akan terjadi malpraktek. Begitu halnya juga dengan berita kalau kita memang tidak jelas sumbernya, ya memang harus kita bertabayun atau mencari klarifikasi. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya yang telah memberikan kami kesempatan melakukan wawancara ini dalam penyelesaian tugasnya. Sama-sama. Bapak, mau minta dokumentasi untuk Pak. Oh iya, monggo. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Kami akan melakukan wawancara tepatnya di Gereja Pantai Kosta Jember. Yuk mari kita simak wawancaranya yang akan kita lakukan berikut ini. Wawancara tepatnya di Gereja Pantai Kosta Jember. Kayaknya saya rasa nggak ada penghambat sampai hari ini. Ya, kalau kapan lalu kan yang dikhawatirkan yang sempat ada bom-bom itu, ini kan GPS, salah satu gereja yang Surabaya dibuka pusatnya ini, kan yang dikhawatirkan itu. Apakah nanti sini juga kena? Karena ini cabangnya. Waktu itu juga ada ketahuan yang tuang bakso, yang itu kan waktu juga sempat mikir juga ke sana. Tapi sampai hari ini nggak ada, semua aman-aman aja. Jadi saya pikir kayaknya Jember kondusif lah kalau soal toleransi. Apalagi kita kan di sini dekat juga dengan IAIN, di belakang sini juga ada wihara, di depan ada masjid Cengho. Jadi aman sih, nggak ada saling sikut, nggak ada kerentangan. Apalagi di sini banyak gereja, 1, 2 Katolik, 3 di depan di Kosmos itu kan disewa sama GBI, di depan sana hotel itu juga disewa sama GBI. Dia 5 gereja di lingkungannya aja, dan aman-aman aja, nggak ada. Jadi meskipun begitu solidaritasnya tetap tinggi ya Pak? Ya tetap tinggi. Waktu itu pernah waktu awal-awal pandemi kita kan harus buat surat izin. Nah, sebelumnya kita ngomong sama RT dulu. Akhirnya RT kumpulkan semua pemuka agama. Jadi semua gereja-gereja yang saya bilang tadi itu sama yang wihara, sama yang masjid semua dikumpulkan. Nggak ada saling situ, nggak ada saling kamu nggak usah ibadah atau yang ini nggak usah ibadah dulu. Soalnya kamu semaknya besar, nanti bawa orang-orang masuk besar itu nggak ada. Yang penting ikuti protokol kesehatan, ikuti semua syarat-syaratnya, ya udah silakan ibadah. Nggak ada
ancaman juga enggak. Sampai hari ini yang saya tahu ya, saya di sini 9 tahun. Mengakhiri wawancara kita ini ya Pak, apa kesan-kesan Bapak buat kita generasi depan, generasi yang sekarang ini agar solidaritas kita itu tetap terjunjung, tetap nomor satu. Ya, pesan-pesan saya untuk kita lah ya kan. Saya juga mahasiswa teologi, saya S2 teologi. Pesan-pesannya ya untuk kita, maunya kita ada satu wadah yang bisa menampung yang muda-muda kayak kita, yang berpikir toleransi ya, tapi bukan liberal kan, tetap pada porsinya masing-masing, agama aku. Maunya ada satu wadah yang buat kita buat gitu. Ya kan sekarang ada NU, tapi kan NU sendiri, dan ada yang misalnya agama lain masuk ke sana. Jadi satu wadah kayak yang bisa kayak jadi pemersatu. Maunya yang muda-muda. Kalau yang tua kan masih mikirnya kan nanti kamu kristenisasi atau kamu ngajak masuk Islam, kan nanti kamu ngajak masuk ini kan gitu. Tapi kalau kita yang muda-muda kan sudah mikirnya maju kan, udah ya udahlah. Sekarang gini, sekarang saya paksakan Anda masuk Kristen. Kalau Anda nggak mau, tetap nggak mau ya kan. Mau Anda masuk gereja, mau masuk kemana, tapi kalau Anda tetap pada pendirian Anda, iman Anda pasti nggak mau. Udah pasti sama. Saya mau masuk masjid, saya punya teman orang Islam banyak. Masuk masjid sama masuk ke rumahnya Pak Ustadz di ceramah gini-gini, ya saya tetap ada pendirian saya, tetap nggak akan berubah gitu, nggak akan tiba-tiba saya jadi orang Islam, nggak akan. Dan kita paham itu, maksudnya yang kita yang sekarang ini lebih terbuka ke sana. Maunya yang muda-muda ini ada wadah gitu supaya kita bisa saling care di sana, dan itu jadi kekuatan kayaknya untuk Indonesia ke depannya, toleransinya lebih kuat kalau bisa. Itu aja sih pengennya. Kedepannya kita semakin ada wadah saling aspirasi kita dan Iya, sharing. iya sharing. Maunya ada wadah yang bisa kita kembangkan. Saya juga beberapa kali ikut kayak apa itu? Perhimpunan soal agama-agama itu. Tapi kan yang diundang misalnya agama Kristen hanya beberapa doang. Dan karena memang kita akhirnya gini, karena kita tahu nanti paling misalnya nanti yang oleh Kristen cuma 2-3 orang. Tapi ini kita nggak datang gitu. Akhirnya malas juga kan. Karena itu tadi masih ada orang tua di sana, ada Pak Ustadz ini, ada Pak Ustadz itu kan besar-besar, orang-orang besar Jember lah. Jadi akhirnya paling 3 orang nanti di sana gitu, kita nggak datang. Maunya kalau ada wadah yang muda-muda gitu, kalau orang-orang muda ya mungkin lebih asik gitu. Karena kan kalau saya hitung gereja-gereja di Jember ini aja, yang Kabupaten Jember aja itu ada 38 gereja sekarang. Taruh aja kali 5 orang anak mudanya, sudah berapa banyak orang kan, kita bisa bentuk wadah yang bisa sehati satu gitu. Akhirnya misalnya yang wadah Kristen, ya maksudnya orang Kristen bisa bikin wadah doa untuk Jember sendiri, yang Islam juga bikin doa untuk Jember sendiri, yang Hindu juga bisa bikin wadah doa Jember sendiri, kan Jember aman, Jember asik, Jember enak gitu, orang datang di sini merasa nyaman dan aman. Tapi karena sampai hari ini masih aman-aman aja, ya mungkin orang-orang nggak akan berpikiran ke sana dulu kali, masih aman. Kalau boleh tahu namanya itunya siapa? Saya Niko Naloban. Ya, saya asli Medan. Iya. Asli Logat juga, dia kan orang Batak kan. Saya orang Batak. Kok bisa sampai ke Jember? Saya ini kan ada sekolah Alkitabnya di Surabaya. Waktu itu saya dikirim dari Surabaya sekolah Alkitab dulu. Terus dipraktekkan di sini. Ada prakteknya yang 4 bulan itu. Nah, waktu di sini cocok mungkin sama di sini, tahan di sini nggak boleh kemana-mana. Akhirnya ngambil kuliah di Kebun Sari gitu, tahu yang kampus teologi itu, satu S2-nya sana. Dan sekarang sudah punya rumah di Tegal Besar, Kerajaan.
nasi jomblo. Sudah. Terima kasih banyak. Mungkin bisa dokumentasi